Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran pajak penghasilan pasal 23. Pada materi ini, kita akan membahas pengertian, subjek, objek, tarif, serta karakteristik pajak penghasilan pasal 23 secara sederhana dan mudah dipahami. Materi ini merupakan bagian dari pajak terapan brevet A dan B. Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan tertentu yang diterima wajib pajak dalam negeri, selain penghasilan yang sudah dipotong dalam pajak penghasilan pasal 21. Jenis penghasilan yang termasuk dalam pajak penghasilan pasal 23 antara lain dividen, bunga, royalti, sewa, serta jasa tertentu. Dalam mekanismenya, pihak yang memberikan penghasilan akan melakukan pemotongan pajak sebelum pembayaran dilakukan kepada penerima penghasilan. Jadi, penerima penghasilan menanggung pajaknya, sedangkan pemberi penghasilan bertugas memotong dan menyetorkan pajaknya ke negara. Sekarang kita masuk ke karakteristik pajak penghasilan pasal 23. Karakteristik pertama, pajak penghasilan pasal 23 bersifat tidak final. Artinya, pajak yang dipotong masih dapat diperhitungkan kembali dalam pelaporan pajak tahunan wajib pajak penerima penghasilan. Karakteristik kedua, pemotongan dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan saat pembayaran dilakukan. Karakteristik ketiga, objek pajak penghasilan pasal 23 mencakup dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa harta, dan jasa tertentu. Karakteristik berikutnya adalah tarif pajak yang berbeda tergantung jenis penghasilannya. Secara umum, tarif 15% dikenakan untuk dividen, bunga, royalti, hadiah, dan penghargaan. Sedangkan tarif 2% dikenakan untuk sewa dan jasa tertentu. Semua tarif tersebut dihitung dari jumlah bruto pembayaran. Selanjutnya kita membahas subjek dan pemotong pajak penghasilan pasal 23. Pihak yang dipotong pajak penghasilan pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri, serta bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha milik subjek pajak luar negeri yang menjalankan usaha di Indonesia. Agar dikategorikan sebagai bentuk usaha tetap, terdapat beberapa kriteria. Pertama, memiliki tempat usaha di Indonesia. Kedua, tempat usaha tersebut bersifat permanen. Dan ketiga, tempat usaha digunakan untuk menjalankan kegiatan bisnis. Berikutnya adalah pihak yang wajib memotong pajak penghasilan pasal 23. Pemotong pajak penghasilan pasal 23 dapat berupa badan maupun orang pribadi tertentu. Untuk bentuk badan, yang dapat menjadi pemotong antara lain badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, serta perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Selain badan, orang pribadi tertentu juga dapat menjadi pemotong pajak penghasilan pasal 23. Contohnya adalah akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akta tanah, pengacara, konsultan, serta orang pribadi yang menjalankan usaha dan menyelenggarakan pembukuan. Namun, wajib pajak orang pribadi ini umumnya hanya melakukan pemotongan atas transaksi sewa selain tanah dan bangunan. Selanjutnya kita masuk ke objek pajak penghasilan pasal 23. Objek pajak penghasilan pasal 23 dibagi menjadi beberapa kelompok utama. Pertama, penghasilan dari modal. Contohnya dividen, bunga, dan royalti. Kedua, hadiah dan penghargaan. Ketiga, penggunaan harta seperti sewa selain tanah dan bangunan. Keempat, jasa tertentu. Contohnya jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lainnya sesuai ketentuan perpajakan. Prinsip penting yang perlu dipahami adalah pajak penghasilan pasal 23 umumnya muncul ketika terjadi transaksi antar entitas bisnis. Meskipun demikian, tidak semua penghasilan dikenakan pajak penghasilan pasal 23. Ada beberapa penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan pajak ini. Contohnya adalah pembayaran kepada bank. Kemudian sewa dalam transaksi leasing dengan hak opsi juga tidak dikenakan pajak penghasilan pasal 23. Selain itu, dividen atau laba tertentu yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dapat dikecualikan apabila memenuhi syarat tertentu. Misalnya berasal dari cadangan laba ditahan dan kepemilikan saham minimal 25% dari modal yang disetor. Pengecualian lainnya meliputi bagian laba dari firma atau persekutuan komanditer, sisa hasil usaha koperasi kepada anggota, serta penghasilan jasa keuangan tertentu yang berfungsi sebagai penyalur pembiayaan. Sekarang kita bahas tarif pajak penghasilan pasal 23 lebih detail. Tarif 15% dari jumlah bruto dikenakan untuk dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, dan bonus tertentu.
Tarif 2% dari jumlah bruto dikenakan untuk sewa aset selain tanah dan bangunan, jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi tertentu, jasa konsultasi, dan jasa lainnya sesuai ketentuan perpajakan. Selain itu, terdapat tarif khusus untuk transaksi fintech berdasarkan peraturan terbaru. Fintech dalam negeri dikenakan tarif 15%. Sedangkan fintech luar negeri dikenakan tarif 20%. Bagi wajib pajak yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak, tarif pajak yang dikenakan bisa lebih tinggi. Misalnya 30% untuk dividen, bunga, dan royalti, 4% untuk jasa tertentu, dan 50% untuk hadiah atau undian tertentu. Dengan memahami pajak penghasilan pasal 23, kita dapat mengetahui kapan suatu transaksi wajib dipotong pajak, siapa yang wajib memotong, dan berapa tarif yang dikenakan. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran ini. Semoga materi pajak penghasilan pasal 23 ini dapat dipahami dengan baik dan membantu dalam praktik perpajakan. Jangan lupa untuk mempelajari materi dengan lebih detail di modul atau buku. Sampai ketemu di materi berikutnya.